Jelang berakhirnya masa gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, insiden penembakan kapal berbendera Iran oleh militer Amerika di Teluk Oman meningkatkan eskalasi di tengah upaya Pakistan membawa kedua kubu ke meja perundingan. Usai penembakan, pasukan marinir Amerika Serikat berangkat melintasi Laut Arab untuk merebut kapal MV Tosca. Setelah kapal perusak rudal USS Prince meluncurkan sistem propulsi kapal komersial itu usai tidak mematuhi peringatan berulang kali dari pasukan Amerika Serikat selama 6 jam. Menteri Energi Amerika mengatakan Trump menggunakan segala cara yang dia bisa untuk mengakhiri konflik dengan Iran. The president's using every way he can to get leverage over the regime to bring this conflict to an end. He's a creative negotiator. He uses pressure in different ways. He uses uncertainty in different ways. I think we'll have a nice end to this conflict and have the Middle East finally not have a constant terror, a constant risk over the regimes in the area, the economies in the area, and ultimately the flow of goods through the Straits of Hormuz. Media Iran Press TV melaporkan ketegangan di perairan itu memaksa militer Iran segera membalas aksi pembajakan yang dilakukan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran hanya membela diri dan bereaksi. ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس العمل نشون نده یعنی مرده است. به ما حمله کردن، ما دفاع کردیم. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan bahwa Iran telah menolak ambil bagian dalam pembicaraan damai putaran kedua dengan Amerika Serikat setelah Donald Trump mengisyaratkan negosiasi baru akan berlangsung di Pakistan pada Senin malam. Saudara, 2 hari jelang berakhirnya gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, ketegangan di Selat Hormuz justru semakin meningkat usai Amerika Serikat menembak dan menyita kapal kargo berbendera Iran. Pertanyaannya, apakah serangan ini... Kita masih membahas soal 2 hari jelang berakhirnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, justru ketegangan semakin meningkat terjadi di Selat Hormuz. Pertanyaan gantung saya tadi ke Prof. Koni. Prof. Koni, tadi Anda menyampaikan bahwa secara garis besar sebenarnya pertimbangannya ada politik dan juga ekonomi. Menurut Anda, mana yang lebih mendominasi? Kalau saya kaitkan dengan apa yang terjadi di Selat Malaka, kalau nggak bisa kita harus lihat Indonesia konteks ya. Ada 2 yang terjadi, isu Selat Malaka kemarin kapal perang dan kemudian blanket overflight yang katanya sedang dibahas. Jadi menurut saya ini sudah jelas Amerika sedang bermain dalam aspek politik. TNI Angkatan Laut telah confirm bahwa USS Miguel Cate kemarin sudah lewat di Selat Malaka 18 April. Dia mau ngapain sih si Miguel Cate ini? Dia tuh mau langsung menyambung pernyataan Pentagon. Pentagon kan bilang Amerika memperluas operasi global untuk mengejar kapal-kapal Iran atau yang mendukung Iran di luar Timur Tengah, termasuk kawasan Indo-Pasifik dan Selat Malaka. Apa alasannya? Selat Malaka ini menurut mereka menjadi pusat dark fleet tanker. Apa itu dark fleet tanker? Adalah kapal-kapal mengangkut minyak Iran secara tersembunyi. Dan katanya tuh ada sekitar puluhan kapal shadow fleet. Nah, intinya Miguel Cate ini bukan kebetulan. Dia ini bagian dari strategi global interdiction-nya Amerika Serikat untuk menekan Iran dimanapun. Nah, itu kenapa kalau kita kaitkan kepada rencana atau proposal yang menurut saya agak aneh, masa proposal sejak Februari belum selesai tentang blanket overflight, itu sangat bahaya karena Indonesia akan pasti terseret ke konflik ini gitu, karena kita yang punya Selat Malaka. Nah, sekali lagi pemerintah Amerika mengusulkan blanket overflight periods itu harus betul-betul diperhatikan oleh DPR, karena saya apresiasi sangat kepada Kemlu yang sudah menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan akses. Tapi kembali, Indonesia kan selalu penuh kejutan, tiba-tiba BOP juga tanda tangan. Nah, ini jangan sampai, sebab kita tuh harus tetap pegang dan harus konsisten melarang penerbangan apapun di atas udara kita yang terkait blanket flight, terkait kebutuhan operasi militer dan logistik ya. Saya nggak cuma bilang operasi militer, tapi operasi dukungan perang dan logistik Amerika Serikat. Karena kalau di Indonesia menyetujui, Indonesia dan nasibnya akan seperti Dubai, akan dianggap memihak dalam konflik tersebut, dan we like it or not, kita akan terseret ke dalam konflik seperti Dubai dan kawan-kawan gitu. Dan ini nggak boleh terjadi. Itu kenapa
betul-betul kita harus kawal ketat nih dua hal itu. Tentang Malaka, kenapa jangan sampai Miguel Kate ini diikuti oleh USS Miguel Kate, diikuti oleh yang lain. Dan sekali lagi right of transit passage, dia kan excuse-nya itu right of transit passage. Oke, kalau right of transit passage karena kita UNCLOS dan ALKI kita. Tapi kalau mengejar kapal-kapal Iran atau apapun yang mendukung Iran sampai ke sana, Indonesia harus bersikap tegas dan kita nggak boleh sama sekali membuka peluang kita masuk ke dalam konflik ini. Oke, ini yang benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap terkait dengan perang yang terjadi ya. Kalau dari Pak Budi sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita melihat ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz, begitu harapan kita bersama kan keduanya bisa negosiasi lagi. Tapi nampaknya ini alot. Menurut Anda, apakah ini karena syarat yang disampaikan oleh AS ini terlalu sulit atau menjadi ganjalan terbesar yang dianggap tidak masuk akal? Ya Mas, jadi begini Mas, tadi Mas menanyakan yang pertamanya sampai sejauh mana involvement dari Russia sama China. Ya saya berangkat dari sana dulu. Mas perlu kita sadari bahwa the existence of China ya dengan situasi perang seperti ini sangat diuntungkan. Semakin prolong the war, semakin Amerika exhausted dalam hal ini, kemudian masuk dalam wilayah perang darat yang ada di Iran, ini Cina sebetulnya happy. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa China sama Amerika ini dia focusing in South China Sea. Nah di South China Sea ini di sana ada AUKUS, ada squad yang bapaknya itu ya founding fathersnya adalah Amerika. Apa artinya? Saat sekarang ini Amerika seeing others. Dia sekarang sedang fokus ke arah Middle East. Apa artinya? Sehingga di sini yang namanya Taiwan yang saat sekarang ini banyak fully di backup sama Amerika. Dengan Amerika bergeser ke Timur Tengah ini memberikan kelonggaran kepada Cina dan economically Cina akan semakin meningkatkan BRI-nya yang dia influence langsung di daerah Timur Tengah. Bagaimana dengan Rusia? Rusia tentunya di sini juga sangat diuntungkan. Kenapa demikian? Amerika yang selama ini sedikit banyak membantu Ukraine dalam hal ini dengan dia focusing on Middle East, sehingga Rusia di sini bisa merasa agak longgar bagaimana Ukraine and Russian warfare. Nah, di samping itu ya sekali lagi saya selalu sampaikan bahwa baik Cina maupun Rusia, katakanlah Iran itu masuk dalam SCO, Shanghai Cooperation ya, masuk dalam organisasi yang dibentuk oleh China. Tapi tidak ada Mas jaminan Cina untuk military backup. Bagaimana dengan Russian to Iran? Russian Iran every time I speak up bahwa belum ada mutual binding defense agreement. Tidak ada agreement yang benar-benar sebagai blueprint ya antara Iran sama Rusia. Artinya apa? Artinya tidak ada physically backup. Namun demikian kalau below the surface, baik itu intelijen, baik itu masalah cyber, baik itu masalah high-tech, ranjau laut dan lain sebagainya, segala alpal dan alutsista, bagaimana selama ini Iran bisa bertahan, saya pikir ini sudah public secret. Pertanyaan Mas yang kedua tadi apa? Maaf. Berarti dengan kata lain, kalau seandainya perang terbuka ini akan terjadi karena negosiasi ini mandek, menurut Anda Rusia dan Cina sendiri mereka tidak akan mengambil sikap secara terbuka untuk membela ataupun ikut terlibat dalam perang ini ya? Exactly Mas, exactly. Jadi both of the countries, kedua-duanya itu menghindari physical conventional warfare. Ya, prolonged warfare baginya mereka adalah sangat menguntungkan. Itu menurut saya, Mas. Baik, kalau dari Prof. Koni sendiri melihatnya seperti apa kalau kita melihat ini kan sudah 40 hari Iran ternyata bisa dikatakan bisa mampu meladeni Amerika Serikat. Jika perang kembali pecah, seberapa siap antara Iran maupun AS dalam segi kekuatan militer, terutama juga kita juga tidak memungkiri ada dana yang juga harus dipersiapkan begitu besar dalam perang ini. Ini ya Rusia buat Iran kita mesti lihat dia tuh sudah all out karena bagaimana sih negara sedang normal berjalan tiba-tiba yang di attack sama pemimpinnya dan lain-lain. Jadi kalau buat Iran ini sudah hidup mati. Kita lihatlah bagaimana kampanyenya Iran seperti itu kan. Nah dan perhatikan juga Presiden Putin itu sudah bilang ya. Sebenarnya Presiden Putin sudah menyatakan Hormuz itu telah menjadi senjata nuklir Iran. Jadi buat saya Iran tuh nggak akan pernah mundur dari Hormuz kalau memang itu dianggap senjata nuklirnya ya. Even Lavrov kan sudah bilang
nggak ada solusi militer untuk krisis ini karena Rusia itu sekali lagi akan siap membantu penyelesaian tapi menghindari konfrontasi bersenjata. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Budi juga, Cina juga mungkin akan menghindar karena dia harus lebih konsentrasi ke urusan dalam negerinya. Tetapi semuanya merasa bahwa sekarang ini memang tidak bisa mundur begitu atau atret begitu aja loh. Nah, kalau ditanya sekarang dukungan Rusia seperti apa? Dukungan Rusia pastinya tidak akan pernah, menurut saya tidak akan kirim pasukan atau terlibat operasi tempur, tetapi pasti lebih ke proksi dan diplomatik. Bagaimanapun Rusia tuh, kalau saya boleh sampaikan nih, tapi ini pribadi ya di luar kampus saya, ya sakit hati lah dia bagaimana Ukraina digunakan sebagai proksi. Nah sekarang buat Rusia ini menjadi menarik kan untuk menghajar Amerika lewat perang ini gitu. Jadi dia nggak akan langsung tempur, tapi dia sekarang merasa oke lah, ini saya bisa gunakan sebagai proksi saya. Nah kalau sampai yang terjadi pun maritim war pecah, kemungkinan besar tuh Rusia pun hanya akan meningkatkan retorika dan yang pasti dokumen tadi yang dipertanyakan, misalnya senjata intelijen dan lain-lain, mungkin drones dan lain-lain, itu yang akan dilakukan Rusia menurut saya. Dan ini kan sebenarnya masih punya waktu 2 hari begitu. Nah 2 hari ini sebenarnya lebih dimanfaatkan ke apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak? Rembuk negosiasi atau justru sama-sama menyiapkan amunisi militernya untuk perang terbuka masing-masing? Saya ke Prof. Koni dulu, singkat. Singkatnya udah berat lah karena apa yang dilakukan oleh marinir Amerika Serikat melumpuhkan US Prince, itu kemudian masuk kapal, kemudian menyita kapal, itu buat Iran itu parah tuh, dan dia nggak mungkin mau terus ke meja perundingan kalau begini caranya. Itu kan serangan bersenjata namanya. Baik, kalau dari Pak Budi sendiri melihatnya bagaimana? Ya Mas, kalau menurut saya ini semua sekali lagi dia persiapan untuk the next level. Apapun yang dilakukan Iran dengan katakanlah dia besok tidak mau mendatangi, ini adalah posisi tawar dia yang sebenarnya yang namanya diplomasi, yang namanya bargaining itu tidak bisa diikuti dengan ancaman. Bagi Iran, yang namanya diplomasi by pressure seperti ini tidak masuk akal, dan inilah makanya tuntutan dalam negerinya Iran selalu bilang tidak usah dilanjutkan untuk diplomasi sama Amerika, karena ini adalah salah satu tarik ulur dan strateginya Amerika sedemikian rupa tetap Iran, Amerika tetap uphold national interest-nya dia. Hal-hal yang unbargaining position dia akan tetap tidak bergeser sedikit pun. Tadi wacana katakanlah 5 sampai 20 itu, mungkin 8 sampai 12. Sekarang ada nggak wacana untuk mencari intersection itu? I don't think so. Kemudian bagaimana intersection dari multifront yang dipunyai oleh Iran, ya, di mana dalam hal ini bahwa Houthi ada di Yaman, kemudian juga Hizbullah yang ada di Lebanon. Ini kan national interest sekaligus merupakan the unique of Iran. Adakah sekarang kata-kata dari Amerika yang mengendorkan sedikit tekanan-tekanan tersebut? Sama dengan tekanan-tekanan yang ada maritim koersif militer maritim yang dilakukan oleh Amerika. Apakah dia ada simptom bahwa dia menurun? Tidak ada. Buktinya apa? Buktinya kapalnya yang berbendera Iran malah ditangkap. Ini kan sebetulnya di atmosfer. Ini kan merusak atmosfer dari yang perjalanannya mulai smooth, tiba-tiba ditangkap seperti itu, dan ini adalah reflect everything bahwa Amerika ya begitu memang keinginannya dia tekanannya pada posisi tekanan maksimum, Mas. Tidak akan dia mengadakan tekanan dalam posisi balance. Dia akan semaksimum mungkin. Agar apa? Agar nanti apa yang disampaikan di Islamabad itu benar-benar sesuai dengan keinginan Amerika, dan ini tidak akan pernah ditolerir sama yang namanya Iran. Makanya Iran sekarang agak mundur sedikit, atau maju atau mundurnya saya kurang pas terminologinya. Dia lebih ke arah datang apa enggak ya saya, datang apa enggak ya saya. Padahal tadinya memang harusnya datang. Nah, ini sebetulnya Pakistan ini juga sebetulnya naik rapornya, Mas. Kenapa? Karena bolak-balik ke Amerika, ke Pakistan. Coba Mas, kita lesson learn. JCPOA at that time ini kan multi, bagaimana P5 plus 1 ditambah dengan Jerman saat itu. Apa artinya ketika ini sudah
mempengaruhi energi global. Ketika ini sudah mempengaruhi militarily unsafe di situasi global, maka mau tidak mau Mas, leverage itu harus ditempuh dengan negara-negara yang kiranya memang influence match. Influence match di sini siapa? Rusia. Influence match di sini siapa? Cina. Tapi big question, Cina sama Rusia tidak akan mau directly involved. Dia hanya by the shadow of the shadow, puppet of the puppeteer, something like that. Kenapa? Karena hanya jalan itu Mas yang akan menguntungkan dia economically or militarily juga. Baik, jadi Ini secara yang tidak langsung memang dari Rusia maupun China mereka juga sudah mengambil langkah mengantisipasi dampak perang yang terjadi di Timur Tengah. Harapannya Indonesia juga sudah mengambil langkah-langkah strategis ya untuk mengantisipasi dampak perang yang terjadi di sana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau tambahkan sedikit. terima Oke, kasih. boleh silakan Prof, singkat saja. Ya, singkat saja ya. Kita tunggu nih. Karena Cina itu sekarang stok minyak dia tuh hanya 1,39 miliar barrel. Artinya kalau dihitung dia cuma punya waktu 120 hari. Jadi kalau perang ini melampaui 120 hari pasti Cina akan turun tangan. Saya yakin. Baik, kita nantikan seperti apa ya langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara yang punya kuasa dan sebenarnya mereka bisa ikut andil begitu dalam mendamaikan perang di Timur Tengah. Terima kasih Prof Koni, terima kasih Pak Budi telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Prof.